ada datang ilham dari Allah Ta'ala kepada saya, katanya zikir, terus tiba-tiba datang lagi ilham. Ketika khotir-khotir itu datang, ilham-ilham itu datang, semua yang datang itu harus dilintangkan kepada hukum syariat. Itu yang pertama. Nah, ukuran ilham itu pujur atau ilham itu takwa, yang menentukan adalah kaidah-kaidah syariat. Nah, kalau kita nggak ngerti kaidah syariat, pikir bagus juga Pak Marlan, wah ini bagus, ini digetarkan Allah nih dalam hatiku nih untuk bikin ini. Rupanya itu menurut aturan syariat salah. Kita terima, lalu kita amalkan, akan tersesat kita. Makanya harus punya ilmu. Nggak bisa. Satu contoh, ada dulu ngaji tapi belakangan karena sudah masuk thariqah, dia awak waktu itu masih biasa-biasa aja kan. Dia pikir kaji kita masih rendah, nggak mau ngaji lagi. Sekarang kabarnya udah Syekhul Masyayikh. Kenapa kok malam tahu? Waktu ngisi pengajian di Cinta Rakyat, pulang sembahyang di Masjid Al-Ikhlas. Mualim Supriyadi gitu. Oh iya. Oh, Mualim kenal sama namanya si Polan gitu. Oh iya. Oh, sekarang sudah jadi gurunya guru-guru Syekhul Masyayikh katanya. Dia sudah buka thariqah online. Ada thariqah online. Oh iya. Jadi dia sudah jadi syekhnya khalifah sekarang. Oh iya. Oh iyalah, nggak ada lagi. Namanya nggak itu lagi sekarang, karena udah Syekhul Masyayikh, berubah Tuan Syekh Anu. Oh iya aja lah. Nggak bantah-bantah ya. Oh iya. Berapa nomor Ustaz? Ini. Nomor saya ini. Ntar ya. Alah, berapa pula? Lupa pula nomor saya. Ibu carinya di HP dia, nggak jumpa. Oh, berarti kita belum dikasih izin sama Allah untuk bisa saling berhubungan lewat HP. Oh ya, nggak apa-apa lah, nggak izinkan. bikin peningawan nanti kasih di telepon aja. Nah, jadi dulu sebelum jadi Syekhul Masyayikh, dia dianggap saudara-saudaranya gila. Nah, sampai akhirnya dibawa adiknya lah dia ke rumah Mualim, masih di Gang Pisang. Ustaz, saya dianggap orang ini saya gila. Saya enggak gila saya Ustaz. Kenapa kok dibilang gila? Saya kan gini Pak Ustaz, jemput anak di Siantar, anak saya kan di tempat kakeknya. Jadi di jalan Ustaz, di kendaraan, tiba-tiba ada datang ilham dari Allah Ta'ala kepada saya, katanya kau kasih uang kau semuanya sama supir. Jadi karena yang memerintahkan dalam hati saya itu Allah Ta'ala, ya saya kan wajib patuh sebagai seorang hamba. Saya kasih semua lah Ustaz, saya nggak perlu berpikir nanti pulang pakai apa gitu. Pokoknya namanya hamba, sami'na wa atokna. Udah, saya nggak mikir-mikir kayak mana nanti pulang, aku udah percaya aja aku sama Allah. Kasihlah. Memang giliran pulang aku ya bingung, minta sama mertua ya nggak mungkin, jalan ya jauh. Sambil jalan pulang itu Ustadz, aku tetap zikir terus. Tiba-tiba datang lagi ilham, ngemis katanya. Ngemis ini semacam training, ujian untuk menanggalkan segala kehebatan dirimu, karena kalau ngemis kan jadi hina. Supaya kau merasa diri kau hina, ini dipeluncur sama Allah Ta'ala. Ngemis, minta, tapi seukuran ongkos saja. Jadi karena perintah Allah pula saya ngemis, ya saya ngemis. Pak, tolong Pak, beri saya duit sekedar untuk ongkos pulang ke Medan, sekitar sekian. Orang yang saya mintain itu, dia nengokin saya dari atas sampai ke bawah, nengok gini. Dia itu nggak ngasih juga, cuma nengok-nengok aja katanya. Mungkin dia heran, lawang masih sehat, seger, masih muda, kok udah ngemis gitu. Lalu saya jelasin, saya ngemis ini bukan mau saya, ini maunya Allah Ta'ala. Allah yang nyuruh saya supaya ngemis. Tambah heran orang itu Ustaz, saya bilang kayak itu, makanya tengoknya saya bawah. Ini sehat, aku udah gila gitu.
Masa dia bilang ini bukan mau saya, maunya Allah Ta'ala nyuruh saya begini sebagai ujian katanya. Jadi terakhir rupanya ada yang kenal saya, ngelapor sama mertua saya. Terakhir mertua saya lah datang, dibantarnya saya pulang. Mertua saya bilang, jaga ini ya, abang kalian baik-baik, udah nyalah ini. Makanya sejak itu Ustaz, kemana aja aku keluar diikutin aja, takut entah apa-apa yang aku bikin, karena aku dianggap udah gila gitu. Aku nggak gila, kayak mana aku ini Ustaz nih. Jadi kembali bilang, Bapak kok yakin kali yang datang itu dari Allah Ta'ala? Ya kita harus yakin lah Pak Ustadz, itulah bisikan itu, itulah khatir-khatir yang datang sebagai buah zikir itu. Oh, mantap zikirnya. Ada wirid, ada warid. Nah itu datang waridnya begitu Ustadz. Ya kita kan nggak boleh menafikan yang warid itu katanya. Oh, terus kembali bilang, seandainya, tapi seandainya Pak, tapi yang Pak bikin ya, umpama yang datang waridnya sembelih anak Bapak, Pak sembelih, diam, nggak berani jawab. Umpama datanglah dari dalam hati Bapak, Bapak yakin itu Allah yang nyuruh, sembelih anakmu, Bapak sembelih anak. Iya. Nggak berani jawab, bilang enggak ya nggak berani, bilang ku sembelih nggak berani juga. Jadi dari sini Pak, kita harus paham, nggak semua yang datang ke hati itu kita terima, kita harus bentangkan dia. Ada alat penyaringnya. Nah, nanti Bapak baca kitab tasawuf yang dikarang Imam Ghazali. Yang pertama harus dibentangkan ke syariat. Ada enggak aturan syariat yang membolehkan ini, melarang ini, menyuruh ini dan seterusnya. Nah, kalau ternyata misalnya enggak ada, nah kita tengok bagaimana perbuatan para orang-orang soleh, para ulama-ulama, adakah mereka melakukan hal seperti itu. Nah, itu ada timbangan-timbangannya semua, supaya kita jangan tersalah, karena kita nggak bisa menjamin yang datang sama kita itu sesuatu yang pasti benar datangnya dari Allah. Bisa yang datang itu dari Allah, bisa yang datang itu dari setan, bisa datang dari hawa nafsu, bisa yang datang itu dari malaikat. Nah, ciri-cirinya beda-beda semua, nggak sama. Ya, kita harus tahu ciri-ciri yang datang dari Allah seperti apa, yang datang dari malaikat seperti apa, kalau datang dari nafsu seperti apa, yang datang dari setan seperti apa. Belum tentu semua yang baik itu kalau datangnya dari setan itu jadi baik. Kadang-kadang setan itu Pak bunglon yang diperintahkan kepada kita hal baik-baik. Kita pikir datangnya dari Allah, kita bikin, tapi itu dari setan. Setelah itu baru diracuninya dengan yang sangat halus, diracuninya sehingga jadi habis, musnah semuanya. Jadi nggak ada, setan itu musuh. Maka kalau musuh itu datang ngajak berdamai baik-baik, tunggu dulu, waspada, betul memang mau damai atau sekedar mau cari kelemahan, tipu muslihat. Nah, sedangkan musuh yang kelihatan aja pun kita waspada, yang selama ini dia jahat kok tiba-tiba dia baik, kan tanda tanya besar itu sama kita. Ada pegerangan, suuzon nggak boleh, tapi waspada disuruh. Itu musuh yang kelihatan. Setan itu Pak musuh nggak kelihatan. Nah, maka hati-hati. Nah, ini semua dibentangkan Imam Ghazali. Baca itu kitab Imam Ghazali itu, biar kita selamat, nggak asal datang terus dianggap itu betul semua. Diam-diam sepi, nggak pernah lagi jumpa. Tahu-tahu kabar-kabar udah Syekhul Masyayikh. Ya udahlah, dialah itu. Minhaj Imam Ghazali. Iya, di masalah ini khatir.